Kalian tahu, Rismon sekarang udah mulai berani dia mensomasi temannya sendiri. Disomasinya Dokter Tiva. Katanya ada ketidakterusterangan di dalam hal penjualan buku. Aku lagi bertanya-tanya dalam hati. Kalau misalnya Refli Harun berada di posisi Rismon, di posisinya si Rismon, kira-kira tega nggak dia ya mensomasi Dokter Tiva? Aku rasa nggak berani. Karena katanya kan mereka sama-sama karaoke. Dalam rangka untuk mempererat hubungan antara pengacara dengan klien. Supaya tercipta chemistry. Semakin kompak dalam perjuangan. Itu makanya Rismon, kemarin kau kemana aja? Gak pernah sih kau karaoke sama Dokter Tiva. Coba kalau kau karaoke sama Dokter Tiva, iya kan? Nyanyi-nyanyi, kemesraan ini. Kok cepat kali berlalu. Karena nggak ada hubungan yang dekat kau sama Tiva, makanya tiga kau sama dia. Tengok siapa si Refli Harun. Ya, kalaupun di posisimu, dia nggak akan pernah tega untuk mensomasi Tiva. Nggak pernah. Karena sama-sama karaoke. Apa salahnya rupanya kalau karaoke? Rismon juga karaoke itu sama siapa? Sama siapa namanya? Sama si Michael Sinaga. Cuman ya Rismon tetap menjaga hubungannya dengan Michael Sinaga. Cukup di tempat karaoke, nggak nyampe ke kamar hotel. Loh, ya ngapain ke kamar hotel laki-laki sama laki-laki? Contohnya Tiva dengan Rismon, Tiva dengan Roy Suryo, Tiva dengan Refli Harun. Kita kadang-kadang melihat ada video, ya kan? Entah aku salah lihat, nggak tahu ya. Mereka itu sedang karaoke gitu. Menikmati hari-hari supaya apa? Supaya kompak untuk perjuangan selanjutnya. Emang dasar Rismon aja yang kurang ajar lari dari perjuangan. Nah, itu dia. Cobalah. Ini contoh kalian ya. Hal-hal yang baik dari mereka ada. Apa itu? Karaoke sama-sama. Ada itu Michael Sinaga sama si Rismon nyanyi lagu Sinanggar Tulu. Oh enggak. Lagu Situ Morang ala situ ala rude ala situ ala rude ala situ ala rude ala situ. Harusnya begitu ya. Jadi itu kekompakan itu diperlukan di dalam perjuangan. Bagaimana cara menciptakannya? Ya dengan salah satunya dengan nyanyi-nyanyi karaoke. Oh begitu juga kok sama teman-teman yang lainnya YouTuber Nusantara, ya kan? Kemarin kami pergi ke Solo karaoke, tapi nggak pakai mic. Pasang aja karaoke dari YouTube di mobil, udah nyanyi sama-sama. Itu salah satu untuk menciptakan chemistry antara satu dengan yang lainnya. Yang penting jangan dilanjutkan ke kamar hotel. Ya kan ada kayak gitu bos, ya kan sama kliennya, ya kan dibawanya sekretaris, karaoke ya kan nyanyi ujungnya ke kamar hotel. Itu bos di kantor sana, ya kan. Ada contoh kayak gitu. Kalau mereka ini enggak, ini orang-orang beragama ya. Nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin mereka melakukan itu. Aku yakin, seyakin-yakinnya, betul. Apalagi mereka ini kan bisa dilihat, ya kan, mereka selalu mengatakan bahwasanya ya Bapak Joko Widodo itu tidak punya norma, tidak punya etika, tidak bermoral, pembohong, penipu, pendusta, ya, menggunakan ijazah palsu untuk menyelenggarakan negara, ya kan. Nggak mungkinlah mereka seperti itu, Pak. Mereka adalah orang-orang baik. Ya, nggak akan pernah. Ya, mereka itu tetap menjaga etika, menjaga moral. Rismon aja yang kurang ajar meninggalkan orang ini. Rismon, makanya kau Rismon, yang nggak pernah kau karaoke sama Dokter Tiva. Jalin hubungan yang baik sesama teman. Sedangkan pengacara
klien aja menjalin hubungan baik. Masa kau enggak? Aduh, tapi aku nanya dulu, aku nanya. Ya, memang betulnya si Dokter Tifa ini mau karaoke sama Roy Suryo, Refli Harun, Rismond, Michael Sinaga? Aku nanya aja. Kalau memang betul berarti aku nggak salah toh. Karena ada kemarin videonya. Aku kan kalau nggak salah. Aku nanya. Ya kan begitu, ya? Itu dia. Forensik Rismond Sianipar melayangkan somasi terhadap pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dokter Tifa. Somasi itu berkaitan dengan kejelasan hasil penjualan buku Jokowi's White Paper. Diketahui buku tersebut berisi hasil penelitian Rismond Sianipar, Dr. Tifa, dan Roy Suryo terkait ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismond menerangkan ia bakal melakukan audit terhadap rekening penjualan buku tersebut. Disebutkan bahwa rekening itu milik Dr. Tifa. Alasan pengajuan somasi karena ditemukan dugaan ketidakterbukaan pemilik rekening terkait hasil penjualan buku. Tak hanya somasi, Rismond meminta hasil penelitian yang ia cantumkan di dalam buku itu dihapus. Rismond tetap memperbolehkan penjualan buku JWP tanpa materi yang ia tulis. Rismond lantas menegaskan jika somasi tidak digubris maka akan ditempuh jalur hukum. Somasi itu bakal dilakukannya setelah terbit surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Oh, nanti setelah terbit SP3 kan belum lagi kan? Cepat kali, buru-buru kali kau kawan. SP3 mu belum keluar udah mau somasi orang kau. Lapet. Gak aja mengkerjamu ini bah. Awak kira lah segera disomasi. Rupanya nanti tunggu SP3 terbit. Si Rismond gara-gara ketidakjelasan uang keluar uang masuk ya kan, penjualan buku, dan dia katakan apa tadi katanya dia memperbolehkan penerbitan buku itu, tapi hasil penelitian dia itu tidak diperbolehkan untuk diterbitkan lagi. Sekarang begini Rismond, begini jujur aja aku bilang sama kau, kalau misalnya nggak diterbitkan lagi apa yang kau tulis penelitianmu itu kan nanti kan berkurang 400 halaman. Sisanya kan tinggal 300 halaman. 300 halaman kalau timbal balik ya kan, itu tinggal jadi 150 lembar. Kan begitu, segininya tipisnya itu. Ya kan, kasihan mereka. Karena apa? Kalau mereka jual buku itu 750.000 premium, ya itu jadi beban sama mereka karena nggak akan ada yang mau beli. Tapi kalau setebal ini kayak kemarin itu masih ada yang mau beli 200 lembar 400 halaman. Kan begitu. Jangan gitu kali lah. Kasihan mereka nanti, ya kan? Nanti kan jadi turun harga bukunya. Tadinya 750.000 jadi 300.000. Itu yang premium itu. Kalau yang hitam putih nanti jadi cuma 150.000. Tapi jujur aja kayak kau ini juga gak bisa juga dipercaya kau. Karena kemarin jujur aja Rismond, si Jansen Siaan, itu yang barengan sama si Michael Sinaga itu, mengatakan katanya ada 4.000 buku laku dibikin, tapi sampai sekarang honornya nggak kau kasih. Kalah apa? Siapa dia, ya kan? Pak Janis ini rupanya manajemen Kipran Endgame juga atau gimana? Yang paling banyak menjual bukunya. Manajemen. Silakan Mas. Saya hampir 4.000 buku yang saya jual sendiri. Tapi sampai sekarang itu pun udah jasa saya untuk menjual itu tidak dibayar sama si Rismond itu, dibawa kabur duitnya. Asli itu. Jadi saya juga pengen mengomentari sedikit yang masalah akan kualifikasi. Pernyataan Anda itu benar ya? Benar Pak, benar. 4.000 jual buku dan kemudian uangnya komisi Anda tidak dibayarkan. Belum dibayar. Parah kali kau Rismond. Orang tua kau main-mainkan Rismond. Apa yang maksudmu ini 4.000 bukunya nggak kau kasih? Inang. Buku Gibran Endgame 50.000 satu buku kali 4.000 buku.
Itu udah 20 juta, nggak kau bayar sama dia. Honornya 20 juta. 4.000 buku udah lakunya dibikin. Nih, memang kau nggak ada, memang nggak ada Rismon. Parah kau bah, parah bah. 4.000 loh. Weh, dah tuntut aja Pak, tuntut aja Pak. Pak Jansen tuntut aja. Kalau aku kali ini mendukung Pak. Tapi sebentar dulu Pak, ada MOU-nya nggak? Kalau memang ada MOU-nya Bapak, ya lapor ke kantor polisi. Karena apa? Sudah jelas Rismon melakukan penipuan, tidak memberikan apa yang menjadi hak Bapak. Kan begitu, mana MOU-nya? Aduh, Pak, udah capek kita yang kayak gini-gini, Pak. 4.000 lah, 5.000 lah, 1 juta eksemplar lah. Banyak kali klaim-klaimnya. Aduh, jadi itu aku bilang sama kalian ya. Kalau aku berprinsip ya, walaupun berapa banyak pun dari antara mereka menyeberang ke sini ke tempat Bapak Joko Widodo, ya, nggak akan ada yang bisa dipercaya. Nggak ada yang bisa dipercaya satupun ini, biar tahu kalian. Allah. Tapi memang jujur aja. Apa namanya si Rismon, biar tahu kalian. Katanya dia berjanji akan menguliti Roy Suryo. Kayak kali gaya Rismon ditantang si Roy Suryo kok nggak pernah keluar kan? Saya akan kuliti Roy Suryo di forum resmi yang namanya persidangan. Persidangan paham ya? Persidangan. Kali gayamu persidangan. Ditantang kau dewa. Coba dulu, minta dulu sama rakyat bersuara menjumpakan kalian dua dulu. Tanding dulu kalian berdua situ. Banyak kali gayamu. Kalau gaya sok-sok mau menantang-nantang Hercules kau. Hercules, kutunggu kau di sini di Tanah Batak. Tidak, Abang Parbela kok sentimen sama si Rismon sih? Andi Aswan, Fritz Alorboy, dan juga ada beberapa relawan termasuk Farha Abbas. Itu fine-fine aja sama Rismon. Itu mereka, bukan saya. Aku masih membekas biar tahu kalian yang dibilang-bilang termun. Aku masih membekas yang dibilang-bilang, Joko Widodo, ada darah daripada nenek moyangmu tertumpah untuk bangsa ini. Minta maaf ya, bapak-bapak yang menjapri Opung Parbela. Terserah dari kalian dari kalangan hamba Tuhan, kalangan pendeta, kalangan ustadz yang mengatakan Opung Parbela ampuni saja si Rismon. Opung Parbela bilang saja supaya dicabut laporan terhadap Rismon. Opung Parbela maafkan Rismon. Bagiku tidak. Tidak. Walaupun di sebelah sana biar tahu kalian sudah ada yang mengatakan bahwasanya termul pecah kongsi. Ada kemarin itu biar tahu kalau channel sebelah sana dilaga-laganya pernyataanku sama pernyataannya Farhad Abbas. Farhad Abbas ya kan membela Rismon. Aku ya bagaimana supaya Rismon masuk penjara kan begitu. Dilaga-laganya dibilangnya termul pecah kongsi. Kalau Farhad Abbas, Andi Aswan, mereka berbicara tentang kepentingan jasa Bapak Joko Widodo, ijazah Bapak Joko Widodo. Kalau Opung Parbela tidak. Opung Parbela berkepentingan dengan laporan dari YouTuber Nusantara yang diwakilkan oleh Bang Bilo Said kepada Polda Metro Jaya terhadap apa? Terhadap penggunaan ijazah yang diduga palsu punyanya Rismon yang digunakan untuk mengajar dan digaji negara. Dan juga dia memakai gelar doktor itu yang diduga palsu itu ya untuk membuat sebuah kesaksian ya, kesaksian di beberapa sidang ya. Itu biar tahu kalian nggak ada kami pecah kongsi. Si Rismon sakit kepala aku melihat kawan ini. Kalau bicara kita kuliti. Sekarangnya kau bilang mau kau kuliti si Roy Suryo. Tidak ada keilmuannya itu. Roy Suryo adalah politisi yang berubah yang menyamar menjadi peneliti. Kenapa enggak sekali-kali kau bilang Roy Suryo itu adalah CEO yang menyamar? Capek deh. Aduh, kita dengarkan dulu ocehannya ini. Ya, meskipun Pak Roy Suryo itu sering ya melabel menamai orang sesukanya ya, tapi kita harus tetap sopan. Kalau kita peneliti kita harus tetap sopan lah. Biarkanlah dia
ya politisi yang mengaku peneliti ini nanti kita telanjangi di sebuah tempat formal yang namanya pengadilan. Oke, kita sekarang akan membahas sedikit ya tentang tulisannya Pak Roy Suryo ini di buku Jokowi's White Paper ya, sebanyak 49 halaman yang telah saya katakan. Historinya adalah ia mengirimkan berupa WA messages, bukan dalam Word dokumen. Jadi saya lah yang menata letak menjadi Word dokumen sehingga semuanya bisa tercetak ya seperti yang ada. Selanjutnya kita akan bedah ya. Kita akan bedah tulisan dari Pak Roy Suryo ini ya di daftar isi ya bab 1 ya, tulisannya adalah kita akan jejak sedikit bagaimana sih kenapa mereka Pak Roy Suryo ini sangat diyakini oleh para cheerleader mereka, bahkan pengacaranya, bahwa Roy Suryo ini adalah peneliti hebat. Meskipun apa nggak mereka punya Google Search gitu ya, cari Google Scholar-nya Pak Roy Suryo ini ada nggak, buku apa yang pernah disitasi, paper atau jurnal apa yang pernah direferensi. Kan tidak ada, tetapi langsung percaya. Nah di situ sebenarnya kalian sudah bias. Gitu ya, sudah bias. Padahal kalian tahu Pak Roy Suryo ini tidak punya jejak tulisan apapun yang disitasi, yang berkaitan dengan ini, yang direferensi oleh orang lain. Dan itu pasti ditelanjangi. Gitu loh. Ditelanjangi nanti di pengadilan ya. Oleh karena itu ya kita buka sedikit ya, kita bedah ya 49 halaman itu ya tulisannya Pak Roy Suryo ini, dia di daftar isi. Kita lihat bab 1 dimulai ya, kita lihat di mana ilmiahnya gitu ya yang diagung-agungkan oleh mereka ini. Bingung saya. Bab 1 dimulai dari seminar balik ke novel dan film. Nah, halaman 1 sampai halaman 5 ya. Bab 1-nya ya, karena Pak Roy Suryo ini menulis sampai bab 6, 49 halaman ya. Bayangkan. Berarti kalau 49 dibagi 6 bab ya. 6 bab berarti sekitar 8 ya, 8 halaman per bab. Bayangkan ya, dan itulah keilmiahan yang kalian puja-puji ya. Keilmiahan yang kalian puja-puji 49 halaman dibagi dalam 6 bab, maka satu bab hanya rata-rata 8 halaman. Bab 1 tadi sudah saya katakan dimulai dari seminar balik ke novel, dimulai dari seminar balik ke novel dan film, halaman 1 bab 1 ya. Di mana lah ilmiahnya ini coba? Seminar ya, subbabnya seminar memimpin dengan hati. Ini banyak di online ya cerita ini. Jadi berita-berita clipping koran di rewrite ya, di reiterasi. Terus novel Cintaku di Kampus Biru halaman 2 ya, subbab 2 ya, subbab di kedua dalam bab 1. Yang ketiga film Cintaku di Kampus Biru halaman 3. Terus ironi Kampus Biru menolak ayah. Itulah bab 1. Kalian bisa tunjukkan para pengacara yang meyakini dia ini peneliti hebat ya. Itulah sampai halaman kelima lah itu, satu bab ya, 5 halaman. Di manalah ilmiahnya itu? Terus yang kedua, hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Nah ini saya kira sudah masuk ke bidang hak asasi manusia. Nggak tahu dia pakar di bidang hak asasi manusia atau apa ya, karena perang Iran aja dikomentari di TV, jadi komentator ya kan, semua dia tahu ya, perang Iran Israel Amerika pun dia jadi narasumber ya kan, jadi semua tahu tentang hak asasi manusia pun. Bab 2 pun dia tahu, halaman ke-6. Subbabnya kebanggaan terhadap ijazah pemimpin negara, halaman ke-7. Di manalah ilmiahnya itu? Bab kedua, dari trias politika ke tetras politika. Berikutnya,
hukum internasional dan freedom of press. Oh, jadi pakar freedom of press dia, ya kan? Terus berikutnya, ntar agak geser dia ya. Lanjutnya kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Ilmiah apa itu? Ya, terkait dengan digital image processing atau apa namanya telematika atau digital forensik. Yang berikutnya, subbab berikutnya pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nggak ada kaitannya dengan telematika. Ya. Berikutnya ada lagi membangun misteri yang menjadi hak publik, halaman 12. Itulah bab 2, ya. Halaman 6 sampai 12, berarti 7 halaman. Ya, inilah intisari dari bab 2, ya, tentang kebebasan hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Coba bayangkan, inikah pakar telematika yang akan kalian andalkan untuk mencari kebenaran versi kalian. Terus bab 3, dimulai dari halaman 13. Kasus hukum sebelumnya soal ijazah palsu. Subbab 1, subbab pertama, kasus yang dialami Bambang Trimulyono, halaman 13. Ya, nanti akan saya tulis juga buku untuk membantah tulisannya Bambang Trimulyono. Ya, dari mana dia sumber ceritanya, ya tidak terverifikasi sama sekali. Saya akan telanjang itu. Tapi tunggu aja ya, 2 buku pertama yang saya yang akan saya selesaikan berikutnya. Berikutnya, subbab berikutnya kasus Bambang Trimulyono bersama Sugi Nur Raharja. Ya, ini ya. Jadi akan saya bantah itu tulisannya Bambang Trimulyono ya, yang tidak ada berbasis saintifik sama sekali, ya, tidak punya kemampuan untuk melakukan pencocokan wajah, cuma pak modal pakai penggaris, ya, sudah dicocokkan ke gambar-gambar yang didapatkan entah dari mana. Ya. Terus itulah bab 3. Jadi bab 3 itu halaman 13 sampai 15. Berarti 4 halaman saja untuk bab 3. Terus bab 4, antara pelaporan TPUA versus Jokowi beserta para termulnya. Kan nggak cocok ya. Dalam sebuah tulisan yang harusnya ilmiah tetapi melabel orang, bukan hanya ini bukan dalam hal percakapan saja, ya, ucapan, tetapi tulisan juga dikatakan termul, ya, itu tidak pantas. Ya, makanya dia lebih cocok politisi, bukan peneliti. Itu di halaman 16 bab 4, ya. Subbab pertama, laporan TPUA ke Bareskrim. Subbab kedua, laporan Jokowi dan termul-termulnya di Polda Metro Jaya. Halaman 16 sampai halaman 19, berarti hanya 4 halaman untuk bab 4 ini. Ya, hanya 4 halaman. Penggunaan diksi termul saja sudah menunjukkan bahwa dia itu bias sebagai peneliti. Harusnya itu kan dibuang diksi-diksi semacam itu. Karena kita harus menempatkan, ya, kebenaran ilmiah tanpa preferensi. Kalau begini kan sudah preferensi namanya, menggunakan istilah termul. Ya. Bahwa ada kebencian di situ, aroma kebencian. Ya, bukan hanya ini tulisan yang dipublikasi, ya, yang dikatakan ini ilmiah. Sangat Udah dengar kalian kan? Udah dengar kalian. Nah, ini ada lagi biar tahu kalian ya, ini Waudin ya, dia ini menuding Bapak Joko Widodo membayar buzzer-buzzer. Mereka, dia katakan apa? Mereka menuduh kita, mereka menuduh bahwasanya ada penyandang dana di kelompok RRT ini, di kelompok kami ini. Padahal yang menjadi penyandang dana adalah dia. Ini sudah dipastikan dengan adanya buzzer-buzzer yang membela. Lapet. Waudin,
Pak Udin. Itu dibilangnya biar tahu kalian. Ya kan? Bapak Joko Widodo adalah penyandang dana katanya gitu kan. Gara-gara kita belain Bapak Joko Widodo. Gue bilang sama kau Pak Udin ya. Ini sampai berbui muncung gini sudah mengatakan dia bahwasanya Bapak Joko Widodo tidak pernah memberikan dana sepeser pun. Duluan kami terbentuk baru kami berikan hati kami, berikan waktu kami, berikan biaya keluarkan biaya untuk pergi ke rumah Bapak Joko Widodo. Itu dia, tahu dulu sejarah. Kalah apa? Ada ya asal nuduh aja kau. Ada buktinya. Kau nanti sama juga kok kayak si Horsubeno kok kulaporkan kau. Menjandang dana kepada Basuki. Sebentar dulu. Oh nggak bisa dilaporkan ini. Minta maaf ya Kosinudin, minta maaf. Karena kalau yang melaporkan itu harus Bapak Joko Widodo karena di sini Bapak Joko Widodo dituduh. Lagian juga dia tidak menyebutkan buzzernya siapa ya kan? Kok Bung Parmela kok merasa buzzer? Kita dengarkan pernyataan Wa Udin yang satu ini, kita dengarkan. Yang dilaporkannya Rismon oleh JK ke Bareskrim Polri, maka Rismon kini menghadapi 3 perkara hukum di kepolisian. Lalu akankah status Rismon ini akan menggagalkan rencana kubu Jokowi menjadikan Rismon sebagai saksi mahkota di persidangan kelak? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, dan juga ada Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Bung Andi Azwan. Bung Andi, Bung Kozin, selamat petang semua. Selamat petang, Diko. Selamat petang, Diko. Siap, saya ingin ke Bung Andi terlebih dahulu bahwa kubu Anda sempat menyinggung Rismon Sianipar akan menjadi saksi mahkota dalam kasus ijazah. Di tengah pelaporan yang kemudian begitu banyak dilayangkan kepada Rismon, Anda masih meyakini, Bung Andi, bahwa Rismon dapat menunaikan tugas ini? Ya, Diko. Saya mendapat informasi dari Bang Jamada Girtang dan Rismon sendiri. Beliau saudara Rismon sudah menandatangani BAP sebagai saksi mahkota dalam persidangan nanti di pengadilan untuk ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu. Begitu, Diko. Oke, tapi ketika kita berbicara soal begitu banyak pelaporan yang kemudian dilayangkan kepada Rismon, kita sebut saja misalnya Pak JK yang kemudian melaporkan Rismon ke Bareskrim Mabes Polri, apakah meskipun sudah ditandatangani Anda masih meyakini bahwa nanti di persidangan Rismon tetap akan melanggeng dengan tegas sebagai saksi mahkota atau justru ada ganjalan lain mungkin? Kita tetap akan berlangsung seperti itu. Kalau kita lihat saksi pelaporan LP terhadap Rismon itu kan belum semua final, ya kan, itu kan pasti ada yang namanya klarifikasi dan sebagainya, dan itu juga masih dalam taraf belum masuk ke penyelidikan, ya, dan itu akan terus berlangsung, ya, berlanjut dan berproses, dan saya keyakinan penuh saya tetap dalam sidang nanti ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu Rismon tetap akan menjadi saksi mahkota. Oke, saya ingin ke Bung Kozin bahwa tadi ditegaskan oleh Bung Andi, Rismon telah menandatangani untuk kemudian menjadi saksi mahkota di persidangan. Apakah ini tidak akan mengancam kubu Anda ketika Rismon mampu saja membongkar dapur penelitian dari kubu Roy Suryo CS? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir tidak sama sekali karena Rismon itu statusnya adalah saksi yang tercela, bukan saksi mahkota. Karena dia memiliki aib dari segi reputasi di mana keterangannya berubah-ubah. Sebelumnya menyatakan palsu, sekarang asli. Boleh jadi setelah ada laporan dari Pak JK berubah lagi ya, menjadi palsu, menjadi asli. Nah, kualifikasi seorang saksi yang demikian itu tidak memiliki potensi untuk diyakini sebagai bahan untuk melakukan pembuktian. Itu satu hal. Yang kedua, saya pikir setelah ditandatangani kesepakatan, ini adalah bagian dari kerja Romusa yang dilakukan oleh Rismon sebagai syarat untuk mendapatkan SP3, kendati sampai hari ini saudara Rismon Sianipar tidak kunjung dapat SP3. Ini berbeda benar dengan kasus Egy Sujana yang begitu sowan Jokowi pulang langsung ajukan permohonan tanpa ada kesepakatan, tanpa ada syarat, langsung SP3. Jadi saya kira memang Rismon saat ini sedang menghadapi dilema setelah minta ampun kepada Jokowi belum juga akan ada SP3, justru dia mendapatkan tugas-tugas berat sebagai syarat, diantaranya harus tarik buku, kemudian harus tarik yang berkaitan dengan Gibran yang tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu, dan termasuk diantaranya hari ini dia harus menghadapi ya laporan dari Pak JK. Tetapi saya yang menarik adalah hari ini kita bisa tahu bahwa saudara Jokowi sedang melakukan apa yang disebut strategi ekstensifikasi kasus dengan playing victim yang menyatakan dirinya bukan pihak ya yang mengaku diberikan uang. Karena persoalannya yang dituduh didana itu kan kami,
bukan dari Joko Widodo, tapi tiba-tiba dia mengklarifikasi dia tidak mungkin mendanai. Memang bukan dia dalam konteks ini, tetapi dalam konteks yang lain, tentu banyaknya buzzer-buzzer yang tidak ada kaitannya dengan persoalan tiba-tiba ikut bersuara, mungkin itu ya yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Dan terkait Roslio yang menyatakan harus diusut tuntas, ini berkaitan dengan tuduhan pada kami nyatakan tidak benar, dan belum lama ini kami memberikan respon yang sangat tegas mendukung Pak JK dalam laporannya, sekaligus menegaskan kami siap untuk menjadi saksi untuk menegaskan bahwa kami tidak pernah menerima uang spesial pun baik dari Pak JK ataupun dari pihak-pihak lainnya, dan perjuangan untuk membongkar kasus Japasub murni karena panggilan hati, begitu. Oke, saya ingin ke Bung Andi lagi. Bung Andi, bahwa Anda bersama dengan Rismon di podcast Anda sampai pada kesimpulan untuk kemudian aparat penegak hukum memeriksa perkara ijazah ini melalui sumber pendanaannya. Apa yang diceritakan Rismon kepada Anda, Bung Andi? Jadi saya ingin menjawab dulu apa yang dikatakan dari saudara Husainuddin itu, ya. Untuk SP3, saya punya keyakinan minggu depan ini akan diterbitkan SP3 untuk saudara Rismon, ya. Jadi tidak ada perlambatan-perlambatan oleh pihak Polda Metro Jaya, ya. Apa yang dikatakan tadi, kalau case-nya Bung Edi Sujana itu berbeda total dengan case yang dihadapi oleh saudara Rismon untuk itu. Tahapan-tahapan itu sudah dipenuhi semua, sudah ditandatangani semua oleh saksi, oleh pelapor, ya, termasuk Pak Jokowi dan 3 yang lainnya. Dan itu sudah berproses, dan saya punya keyakinan, ya, minggu depan ini akan keluar SP3 untuk saudara Rismon itu. Kalau kasus ini melebar ke masalah pendanaan, memang di dalam podcast kami itu Rismon curhat yang mengenai sikap apapun yang dilakukan oleh pihak dari kubu sebelah itu terhadap dirinya, dan juga masalah pendanaan itu benar adanya apa yang dia katakan itu. Memang dia tidak menyebutkan siapa orangnya dan berapa amount-nya itu. Dia tidak menyebutkan itu. Tapi untuk bohir atau pendana itu adalah niscaya yang dia katakan. Dan itu dan keyakinan kita juga bahwa itu pasti ada untuk itu. Dan tidak ada sangkut pautnya kalau dikatakan dari saudara Husainuddin itu bahwasanya Pak Jokowi bermain playing victim. Itu adalah asumsi dari saudara Husainuddin dan pihak sebelah itu karena kekhawatiran mereka bahwa ini akan P21 segera dan Rismon akan menjadi saksi mahkota untuk itu. Begitu, Diko. Oke, saya ingin ke Bung Kosin lagi. Silakan Anda menanggapi apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Andi terkait dengan adanya bohir dalam kasus ijazah ini, Bung Kosin. Ya, itu kan bagian dari upaya kubu Jokowi mengekstensifikasi kasus agar masalah ijazah palsu ini pudar, kabur, dan tidak pokok persoalan yang dipersoalkan oleh publik, tapi bergeser pada soal bohir ada atau tidak, dan tuduhan itu melebar sampai ke Wapres Pak JK. Tapi yang menarik adalah Pak JK sudah menyarankan, beliau meyakini ijazah Joko Widodo asli dan menyarankan untuk menunjukkan ijazah itu kepada publik. Tetapi sayangnya, respon saudara Jokowi menyatakan yang kemudian itu mengutip kembali atau berpetisi apa yang balik dia katakan, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Itu artinya seolah-olah Pak Jokowi juga ya ikut menuduh Pak JK menuduh ijazahnya, sehingga tidak penting lagi untuk menindaklanjuti saran dari Wapres ke-10 dan ke-12 kita untuk menunjukkan ijazah dengan pertimbangan agar perkara ini cepat selesai. Tapi yang menjadi soal, memang kami sendiri meyakini kalau ijazah itu ditunjukkan lebih awal akan semakin mudah publik untuk meyakini sebagaimana kami meyakini ijazah itu bermasalah, karena setelah diberi informasi untuk mengakses di gelar perkara khusus tanggal 15 Desember yang lalu, ya Roy Suryo dan kawan-kawan bukannya tidak yakin malah tambah yakin. Jadi ketakutan Jokowi sebenarnya menunjukkan ijazahnya itu untuk menghindari dari publik, begitu. Baik, saya ingin ke Bung Andi bahwa Udah jelas kan? Itu dia, makanya gue bilang ya, susah orang ini kalau dikasih pengertian. Kayak mana mau dikasih pengertian ya? Ketika mereka mau ketika mereka melihat kita berulang tahun, kepengen juga mereka ulang tahun. Rustam Effendi sama si Menu kepengen bikin ulang tahun perjuangan menggeruduk rumah Jokowi. Masa menggeruduk rumah orang mau dibikin hari ulang tahunnya? Kita akan buktikan ya, yang lebih mewah lagi daripada mereka. Sekarang tanggal 12, tanggal 16 katanya mereka mau bikin ya. Kita lihat dulu kayak mana acaranya mereka bikin. Ya, kita lihat aja dulu. Ya, 4 hari lagi kita buktikan. Kita buktikan kayak mana rupanya mau dibikin mereka. Ya, kita nggak akan bilang aku fair-fair aja.
Aku nggak akan bilang kalau kalian ada bohirnya untuk masalah acara ulang tahun ini ya. Bikinlah. Aku pengen lihat kalian bikin di mana. Aku pengen lihat kalian bikin apa. Aku pengen lihat model acaranya bagaimana. Aku pengen lihat siapa-siapa bintang tamunya. Aku pengen lihat ada nggak presiden atau mantan presiden yang datang. Kalau nggak bisa nanti kalian mendatangkan mantan presiden, paling nggak mantan wakil presiden. Datangkanlah. Aduh, lapet. Ya, jadi itu dulu dari Pumpar Pelak. Kita akan melihat lagi bagaimana keseruan-keseruan orang ini yang bikin gemas. Oke? Salam para pelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.